Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Jalan Kodim bersama saya Bang Jako. Kali lagi saya ingin menegaskan bahwa secara perspektif Kodim, agama itu cuma satu. Walaupun kemudian dalam wilayah baharu dia mewujud dengan identitas yang berbeda-beda, menyesuaikan situasi dan kondisi zamannya. Kali ini saya mencoba untuk menguak fakta-fakta agama-agama lokal di Nusantara. Ya, sering disebut sebagai agama samar juga ya. Sebelum kitab ditulis, sebelum menara-menara tinggi berdiri, sebelum nama-nama agama menggema di bumi Nusantara ini, leluhur kita itu sudah menundukkan hati kepada Tuhan yang satu. Namanya berbeda-beda, tapi hakikatnya satu. Satu yang maha ada, satu yang maha berkehendak. Di tanah Jawa kuno, mereka menyebut yang disembah itu sebagai Sang Hyang Taya. Kemudian di pegunungan Sunda, mereka bersujud kepada Sang Hyang Reksa yang maha berkehendak, sang pencipta segala. Kemudian menjauh di sana, di tanah Bugis, Makassar, mereka mengagungkan Dewata Sewai, Tuhan yang Maha Esa, sumber segala kekuatan hidup. Nah, ketiga-tiganya tadi ya, Sang Hyang Taya, Sang Hyang Reksa ya, Sang Hyang Taya untuk Kapitayan, Sang Hyang Reksa untuk Sunda Wiwitan, dan Dewata Sewai untuk komunitas Tolotang ya, atau dalam epos Ilagaligo ya. Sebenarnya ketiganya itu sama dengan yang kita sebut di Al-Quran sebagai laisa kamislihi syai'un. Jadi dia adalah sesuatu yang tidak berwujud, yang tidak terjangkau ya, dan tidak bisa dibayangkan. Nah, kalau kita mencoba menelusuri lebih jauh, bahwa selalu ada sosok atau tokoh-tokoh yang kemudian menjadi penghubung antara yang dimaksud tadi sebagai sesuatu yang tidak terjangkau ya, kepada umat manusia yang hidup di bumi. Ya, kalau di dalam epos Ilagaligo diceritakan bagaimana seorang Batara Guru ya, yang kemudian turun ke bumi sehingga disebut sebagai Tomanurung. Tomanurung artinya orang yang turun dari langit. Kemudian kalau dalam tradisi Tolotang ada yang dikenal dengan Lapanaungi ya. Lapanaungi adalah orang yang biasa-biasa saja ya, orang yang bercengkrama dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi dia dianggap sebagai sosok yang mampu menghubungkan antara manusia dengan Sang Dewata Sewai tadi. Allahu, kalau di Islam Allahu Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian pula kalau di Kapitayan ada sosok Semar atau ada sosok Sabdo Palon ya, yang dianggap walaupun itu terkesan sebagai mitologi ya, sama dengan Eposila Galigo ada sosok Saweri Gading ya, tapi itu adalah walaupun itu sebuah mitologi ya. Tetapi kalau Lapanaungi memang secara tutur lisan itu ada. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip dengan konsep Trinitas ya. Kalau di Hindu ada Krishna ya, kemudian ya kalau di Kristen ada Nabi Isa ya. Nah, kalau di Islam ada Nabi Muhammad. Jadi sang nabi ini adalah atau yang seperti sama posisinya dengan Lapanaungi tadi di komunitas Tolotang itu. Jadi dia adalah manusia biasa yang hidup di tengah-tengah masyarakat ya, yang bercengkerama dengan orang-orang di sekitarnya, dan juga sudah pasti terkena dengan hukum kausalitas dunia. Mereka juga makan, minum, dan tentunya mereka juga memiliki istri atau pasangan hidup. Tetapi mereka dipercaya sebagai sosok yang mampu menyambungkan atau menghubungkan mereka dengan Sang Hyang Widis kalau dalam Hindu, Sang Hyang Reksa kalau di Sunda Wiwitan, ya Sang Hyang Taya kalau di Kapitayan, atau Dewata Sewai untuk di komunitas Bugis kuno gitu. Nah, jadi apa namanya, akan selalu ada sosok-sosok yang menjadi penyampai ya, yang menjadi utusan. Itulah dalam Al-Quran disebut sebagai ulil amri minkum ya, karena dia adalah kiblat dari ketaatan bagi masyarakat di zamannya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Makanya di Al-Quran pun ada ayat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, jadi Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, dan umat juga diseru untuk bersalawat pada Nabi. Jadi sosok Nabi ini adalah sebagai sosok penghubung. Dia berada di tengah antara langit dan bumi, tapi sosoknya itu hidup di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi ini adalah sebuah konsep kodim ya, sistem kodim ya, atau sistem wasilah yang selalu ada ya di dalam agama langit, entah dia agama samar atau agama formal yang kita kenal saat ini ya. Jadi semua mirip-mirip. Di Yahudi ada Nabi Musa ya, kemudian di Kristen ada Nabi Isa, kemudian dalam Islam ada Nabi Muhammad. Demikian pula mungkin dengan agama-agama kuno yang lain ya, tentu akan selalu ada sosok-sosok yang merupakan ulil amri yang hidup di tengah-tengah masyarakat di zamannya. Nah, demikian pula dengan zaman kita saat ini, tentu harus ada ulil amri, harus ada imam zaman karena itu adalah sebuah keniscayaan untuk keberlanjutan kehidupan di muka bumi ini. Nah, tentu kita yang hidup di zaman ini ya, menjadi sebuah kewajiban yang paling utama dan pertama untuk kita menemukan sosok ulil amri tersebut. Karena di Al-Quran pun dinubuatkan memang Nabi sudah
tertutup, tetapi dinubuatkan ada yang namanya ulama pewaris Nabi atau warasatul anbiya. Itulah yang kemudian akan menjadi sosok ulil amri di zaman ini, ya. Dan berbagai nubuat tentang itu sangat jelas. Bagaimana juga dikatakan bahwa setiap 100 tahun akan turun sosok pembaharu di tengah-tengah umat. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa akan selalu terjadi distorsi, ya, terhadap sebuah agama atau kepercayaan, ya, ketika sang ulil amri sudah berlindung. Makanya kenapa dinubuatkan akan selalu muncul sosok-sosok pembaharu itu, ya. Ini adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa tidak harus ada sosok ulil amri. Dan kalau kita melihat catatan-catatan tentang hadis-hadis Nabi, bahwa ya memang sebenarnya waktunya adalah di zaman ini, ya, di zaman ini munculnya sosok tersebut. Jadi memang ya, kita harus bisa mengenali dan bisa menemukan sosok itu, karena itulah yang menjadi pintu bagi kita untuk bisa terhubung dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan berharap untuk bisa sampai kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala jika tidak melalui seorang utusan, ya, karena Allah saja mengutus utusannya. Kenapa kita harus jumping atau langsung ke dia? Berarti kita pun harus melewati utusan tersebut. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tugas utama kita, bagaimana kita bisa menemukan sosok tersebut. Tetap station di sini, channel Jalan Kodim bersama saya, Bang Jako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.